Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Mungkin bisa kasih senyum ke kiri dan kanan, dan juga senyum kepada saya gitu ya, supaya kita juga semua nggak tegang ya. Oke, kita akan membahas, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang diberikan kepada saya, yaitu hikmat di tengah masa sulit. Dan terambil dari satu ayat bagian saja, yaitu Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20 saya akan bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, saya akan memulai khotbah ini dengan satu buah pertanyaan kepada saudara. Apakah saudara dapat meminta kepada Tuhan untuk dilahirkan di tempat atau di waktu yang saudara inginkan? Saya mungkin kasih 3 detik ya untuk berpikir. 3, 2, 1. Jawabannya adalah tentu tidak bisa ya saudara. Kalau bisa, maka semua orang pasti akan berlomba-lomba ingin lahir di keluarga yang harmonis, di keluarga yang tidak ada pertengkaran, di keluarga yang aman-aman saja, di keluarga yang sejahtera. Kenapa? Karena mereka menginginkan bahwa hidupnya itu tidak menderita. Bahkan saya menduga juga, kalau tokoh-tokoh di Alkitab bisa meminta hal ini kepada Tuhan, maka mereka juga tentu tidak akan meminta agar mereka hidup di dalam penderitaan. Tetapi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh bernama Yusuf di Perjanjian Lama. Kita akan melihat perjalanan kehidupannya, tentu saja kita akan melihat perjalanan kehidupan Yusuf mulai dari masa muda sampai ke masa kejayaannya. Masa muda, masa penderitaan, dan masa kejayaannya. Dan kita akan melihat, belajar sama-sama bagaimana Yusuf melihat tuntunan tangan Allah di dalam kehidupannya dan bagaimana Tuhan yang berintervensi langsung agar Yusuf menjadi pribadi yang berhikmat. Saudara, masa muda Yusuf dikelilingi oleh saudara-saudara yang membenci Yusuf. Kenapa mereka bisa membenci kepada Yusuf? Kita harus ingat saudara, bahwa Yakub itu memiliki 2 orang istri dan juga 2 orang gundik. Istri yang pertama bernama Lea, istri kedua yang bernama Rahel. Dan Yakub hanya sayang kepada Rahel. Setelah itu Yakub lantas hanya sayang kepada anak-anaknya Rahel, yaitu Yusuf dan juga Benyamin. Nah, kalau misalnya kita melihat dengan seksama di Kejadian pasal 37, kisah kehidupan awal Yusuf itu adalah kisah yang menceritakan bahwa Yusuf itu seorang pribadi yang tidak berhikmat. Yusuf sengaja melaporkan kejahatan saudara-saudaranya kepada bapaknya. Harusnya kan dia bisa ya, tegur dulu langsung, ngomong, menasehati dulu. Sebelum dia melaporkan kejahatan saudara-saudaranya langsung kepada bapaknya. Kemudian Yusuf itu juga diberikan oleh bapaknya sebuah jubah yang maha indah, yang maha bagus. Sedangkan anak-anaknya yang lain disuruh kerja sama bapaknya. Udah seperti karyawannya sendiri. Jadi relasi antara bapak dan juga anak-anaknya yang lain, selain Yusuf, itu relasinya sangat dingin sekali, tidak hangat. Dan di saat momen-momen itulah, Yusuf menceritakan mimpinya yang datang dari Tuhan. Bahwa saudara-saudaranya itu kelak akan berlutut di hadapannya. Miris sekali anak ini. Sudah dia dibenci, pamer juga kepada orang yang dia benci. Kalau ada dalam pikiran Anda, ketika Anda itu berada di posisinya saudara-saudaranya Yusuf, apa yang akan Anda pikirkan? Kalau saya, mungkin saya akan pikir, wah ini bocah keterlaluan sekali ya. Sudah jadi anak favoritnya bapak, malah flexing ya, pamer di depan kita. Bahwa nanti masa depannya itu akan sukses, menjadi orang sukses. Sementara kita yang akan menjadi karyawannya dia. Mungkin kita dalam hati akan berpikir, wah kita langsung akan muncul rasa iri, rasa dendam gitu ya, rasa benci kepada Yusuf. Dan tidak heran makanya, sekalipun ini memang salah, tidak heran maka kemudian saudara-saudaranya Yusuf melakukan persekongkolan dan menjual Yusuf ke tanah Mesir. Nah, sedikit fakta yang kita perlu ketahui, Yusuf itu dijual
di umur 17 tahun dan selama 13 tahun, ya itu salah ya. Selama 13 tahun lamanya, total dia menjadi budak dan juga dia dipenjara. Kalau mungkin di dalam budaya kota metropolitan seperti kota Semarang ya, biasanya anak gadis, ya bukan anak lanang, itu biasanya kalau umur 17 tahun merayakan yang namanya Sweet 17, ya. Karena sudah merasakan, memasuki masa-masa di mana dia sudah dewasa. Nah tetapi kalau Yusuf itu bukannya sweet ya, bitter 17 ya. Itu 17, umur 17 yang pahit untuk Yusuf. Kenapa? Karena pada saat umur 17 tahun dia ingat bahwa dulu saudara-saudaranya itu mereka menjual aku dan membuat aku sengsara dan membuat aku menderita. Yusuf dijual sebagai budak ke tanah Mesir. Budak pada zaman dahulu itu tidak dipandang sebagai manusia, melainkan hanya sebagai properti. Sebagai contoh, kalau saya punya motor, saya punya mobil, saya punya sepeda, maka saya itu memandang kendaraan saya itu sebagai propertinya saya. Zaman dahulu memang tidak ada motor, ya, tidak ada mobil, tidak punya sepeda. Tetapi zaman dahulu punyanya apa? Kuda, lalu kemudian unta, dan sebagainya. Nah, maka mereka menganggap bahwa itu adalah propertinya mereka. Nah, budak itu dipandang sebagai sebuah properti atau setara dengan hewan, tidak dipandang sebagai manusia. Maka kalau budak itu, tuannya itu pengen bunuh budak itu, tidak ada orang yang boleh protes pada zaman itu. Ya. Nah, misalnya kalau saudara di rumah punya piring, punya gelas, kesayangan istri, lalu saudara pecahkan, siapa yang protes? Ya istri saudara, ya kebanyakan ya. Masa ini piring atau gelas kesayangan saya dipecahkan begitu saja. Nah, tetapi orang yang di luar keluarga kita, apakah akan protes kalau gelas kesayangan istri kita, gelas kesayangan suami kita itu pecah? Di luar dari keluarga kita, apakah akan ada yang protes? Nggak ada ya, kan pasti aneh. Siapa lu kayak gitu, kok nggak ngurus-ngurusin keluarga gua? Nah, makanya kita juga harus melihat bahwa di dalam budaya pada zaman itu, orang juga tidak akan protes kalau seandainya budak itu dibunuh oleh tuannya. Yusuf dijual itu sebagai budak ke tangan Potifar, seorang kepala pengawal Firaun. Nah, singkat cerita, dia di sana dia juga diberkati oleh Tuhan. Sekalipun memang di dalam kesulitannya, ia menjadi orang kepercayaan dari Potifar. Selain ia disukai oleh tuannya, Potifar, ia juga dicintai oleh istri tuannya, Potifar, kayak gitu ya, istri Potifar. Jadi tante Potifar ini menggoda Yusuf setiap hari, tetapi Yusuf itu menolaknya. Pada akhirnya tante Poti ini, dia merasa jengkel ya, karena Yusuf itu tidak mau untuk berhubungan dengan dia, dan kemudian merekayasa kejadian kalau Yusuf yang ingin memperkosa tante Poti. Nah, sedikit wejangan kepada guru-guru sekolah minggu. Biasanya waktu saya dengar di luar kota Semarang itu, guru-guru sekolah minggu cerita, kalau Yusuf itu digoda oleh Potifar, katanya. Saya bilang hati-hati ya, jangan sampai salah sebut. Ya, Yusuf itu digoda oleh istrinya Potifar. Potifar itu adalah tuannya, nama orang, dan dia itu adalah laki-laki. Nah, maka setelah Yusuf berada di bawah penderitaan itu, dia kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Maka akhirnya Yusuf kemudian selama 13 tahun totalnya dia menjadi budak dan kemudian dia dipenjara. Kalau Anda yang berada di posisinya Yusuf, Anda ingin berkata apa sama Tuhan? Mungkin Anda akan berkata begini, Tuhan, aku dari yang tadinya berada di bawah naungan orang tuaku, kemudian aku semakin terpuruk, bahkan aku mendapat mimpi darimu. Katanya semua saudara-saudaraku itu akan berlutut di hadapanku. Tetapi Tuhan, engkau malah membuat aku jatuh semakin dalam lagi. Mungkin kita akan marah. Mungkin kita akan meradang. Lalu ngomel sama Tuhan sambil mengacungkan tangan kita. Tuhan, engkau berbuat tidak patut di dalam kehidupanku. Engkau berbuat tidak baik, tidak adil di dalam kehidupanku. Sementara saudara-saudaraku yang lain, mereka masih hidup di bawah Bapakku. Mana sekarang mimpiku itu jadi kenyataan? Semua saudaraku itu berlutut di hadapanku. Tidak ada sekarang saudaraku pun, satu pun di hadapanku. Yang ada hanyalah tikus-tikus yang mungkin berada di dalam penjara bersama-sama dengan aku.
Mungkin itu yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Dan kita akan melihat sebuah tayangan video yang memperjelas akan hal ini. God, why are you doing this to me? Do you hear me? Any kindness you take away. You were the one who gave me the dreams. You brought me the gift. Some gift. My dreams are lies. What have I done to deserve this? I thought I did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. For you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you. For you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. For you know better than I. I saw one cloud and thought it was the sky. I saw a bird and thought that I could follow. But it was you who taught that bird to fly. If I let you reach me, will you teach me? For you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. I'll take what answers you supply. You know better than I. Saudara, masa-masa di dalam awal kehidupan Yusuf, dia merasa dia itu adalah orang yang berhikmat. Dia merasa bahwa Tuhan berada di belakangnya. Ketika semua saudara-saudaranya itu tunduk di hadapannya. Tetapi apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan selanjutnya dari fase musim kehidupannya Yusuf? Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi supaya Yusuf itu kemudian belajar untuk merendahkan hatinya, melihat tuntunan tangan Tuhan. Jadi pelajaran kehidupan Yusuf, ia dapat memperoleh hikmat itu bukan dalam satu malam, tetapi selama 13 tahun dia belajar
untuk menundukkan, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Mungkin Yusuf pada masa mudanya dia bermimpi. Dan dia tahu bahwa mimpi itu datang dari Tuhan. Semua saudara-saudaranya akan tunduk di hadapannya. Tetapi mimpi itu kemudian menjadi sirna. Bahkan dia tidak berani untuk bermimpi lagi di dalam penjara yang sempit dan gelap itu. Mimpi itu kemudian menjadi sirna dan kemudian dia hanya punya satu hal, yaitu hanya pandang kepada Tuhan saja. Maka dari itu, hikmat itu apa sebenarnya? Yusuf belajar untuk melepaskan tuntutannya, haknya untuk menuntut Tuhan, agar Tuhan itu segera melepaskan dirinya. Dan Yusuf belajar mempercayai tuntunan tangan Allah. Itulah hikmat yang daripada Tuhan. Itulah yang harusnya kita miliki semua, yaitu hanya fokus memandang hanya kepada Tuhan. Maka setelah itu kita tahu bersama, setelah mengalami fase-fase kehidupan itu, kemudian Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf, tentu saja dia tidak meninggikan hatinya. Hikmat itu dia peroleh bukan dari satu malam saja dia belajar. 13 tahun dia belajar menjadi budak, belajar di bawahnya Potifar. Tetapi dia belajar di sana bukan untuk hanya berdiam diri, tetapi dia belajar untuk melihat kebudayaan Mesir. Dia belajar segala sesuatu yang baik di sana, sekalipun berada di dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang terhimpit. Maka tidak heran ketika Yusuf berada di puncak kejayaannya, dia tahu dan sadar dengan jelas semua itu diberikan oleh Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang mengeluarkan dia dari lubang kesengsaraan itu, maka ia tidak bisa keluar dengan kekuatannya sendiri. Maka Yusuf dapat berkata seperti ini, memang kamu telah merekarakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarakakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. 13 tahun apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita berada di posisinya Yusuf. Mungkin waktu kita masih muda, kita akan kehilangan mimpi kita akan kehilangan keharapan kita. Kita mungkin akan kehilangan yang namanya relasi kita, koneksi kita. Kita kehilangan kesempatan untuk meniti karir kita. Tetapi 13 tahun itu bukanlah sebuah waktu yang sia-sia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menundukkan hatinya. Dan ia hanya fokus kepada Tuhan. Saudara, saya bersyukur di kota Semarang, khususnya di Gereja Stadion, kita memiliki sekolah Kristen Tritunggal yang juga memiliki satu visi dan misi agar anak-anak bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan, menundukkan, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan melalui sekolah Kristen Tritunggal. Dan saya teringat akan satu sekolah, tentu saja yang bukan sekolah Kristen Tritunggal. Saya pernah melayani di satu sekolah di luar kota Semarang, dan saya waktu itu diajak pimpinan ketemu oleh pimpinan sekolah tersebut. Pimpinan sekolah itu kemudian memanggil saya dan kemudian mengajak bertemu saya. Dan kemudian dia mengatakan begini, "Mister, saya naikkan gaji mister ya menjadi sekian dan sekian." Padahal baru 3 bulan saya bergabung di tempat tersebut. Lalu kemudian dia melanjutkan lagi, "Mister, kita keluarin yuk satu guru yang ada di tempat ini," katanya. Maksudnya di tempat yang saya pelayanan dulu ya. Terus dia bilang, "Kita cari-cari kesalahannya supaya orang itu bisa dikeluarkan." Saudara tahu nggak konteksnya yang terjadi oleh guru tersebut? Guru tersebut itu keluarganya sedang mengalami satu musibah. Anaknya yang baru lahir itu gagal jantung, tapi masih selamat. Sekalipun memiliki cacat fisik, yaitu jantungnya lemah. Anak kedua, guru itu anak keduanya, keguguran di dalam kandungan. Dan pimpinan sekolah itu kemudian berkata seperti itu, "Yuk kita keluarkan guru ini." Lalu saya berkata kepadanya, "Maaf, saya ini hamba Tuhan. Saya tidak bisa melakukan hal tersebut. Saya tidak bisa mengeluarkan orang yang saya lihat kinerjanya itu baik, tidak ada kesalahan apa-apa. Kalaupun memang
dia ada kesalahan, kita tegur secara lisan 3 kali dulu sesuai prosedur. Tegur 3 kali secara lisan, kalau tidak bisa baru kita kasih surat peringatan, SP1, SP2, SP3. Kalau memang sangat keterlaluan. Tetapi kalau kinerjanya baik, tidak ada melakukan kesalahan apa-apa, maka berarti mungkin Anda yang punya satu masalah dengan dia dan Anda harus menyelesaikan hal itu pribadi bersama dengannya. Nah, setelah saya berkata itu, kemudian saya yang dibenci oleh pimpinan sekolah itu, ya, beralih jadinya dari dia yang membenci guru itu, kemudian benci kepada saya. Saudara, saya yakin bahwa kita semua juga memiliki satu kesempatan yang mungkin Tuhan sudah berikan kepada saudara atau yang belum berikan kepada saudara, di mana kita juga pernah mengalami hal yang demikian. Bersyukur kalau misalnya kita tidak mengalami hal-hal tersebut ya saudara. Tetapi yang saya mau tekankan adalah seperti ini. Ketika hidupmu berada di bawah tekanan, maka belajarlah baik-baik pelajaran kehidupan ini dari Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita sudah mendapatkan posisi, maka kita harus menggunakan hikmat kita supaya kita tidak menyalahgunakan posisi kita. Kita tidak berbuat semena-mena. Maka melalui kehidupan Yusuf setidaknya kita belajar beberapa hal yang kita pelajari. Yaitu yang pertama adalah terkadang penderitaan itu tidak selamanya tidak baik. Kadang penderitaan itu bisa saja menjadi sarana Tuhan untuk mempersiapkan kita memasuki musim hidup kita selanjutnya. Memberikan kita pengertian, memberikan kita hati yang mau dibentuk untuk memasuki masa-masa kehidupan kita selanjutnya. Maka dari itu yang kedua, kita tidak tergesa-gesa untuk menyimpulkan bahwa rencana Allah itu tidak baik. Karena kita belum melihat apa yang menjadi maksud Allah di balik penderitaan yang kita alami. Dan yang ketiga kita belajar bahwa kita mau semakin rendah hati, mengasihi dan mempercayai pimpinan Allah di dalam kehidupan kita. Yang keempat yaitu kita belajar untuk tidak tinggi hati ketika kita mendapatkan berkat di kemudian hari. Saudara tahu di akhir kitab Kejadian pasal pertama ketika Allah menciptakan segala sesuatu ini, yaitu dunia ini, semesta ini, Allah berkata di akhir daripada pasal pertama, Allah berkata bahwa segala sesuatu yang ia kerjakan itu baik. Menariknya saudara, ini ada satu fakta menarik, bahwa di akhir dari kitab Kejadian, kalau tadi di akhir dari pasal pertama Allah yang mengatakan sendiri, tetapi akhir dari kitab Kejadian, manusia ciptaan Allah, sekalipun dia sudah jatuh ke dalam dosa, dia mengakui, dia mengimani, yaitu melalui mulut perkataan Yusuf, bahwa segala sesuatu yang Allah kerjakan itu memang baik. Kita tahu memang, yang satu hal yang bisa kita lihat dari kitab Kejadian, dunia dan semesta ciptaan ini bukanlah sebuah kesalahan, tetapi merupakan satu rancangan yang baik. Demikian pula kehidupan saudara yang ada di tempat ini, itu bukanlah satu kesalahan, melainkan ada rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan saudara. Sekalipun ada ancaman, ada mara bahaya yang dapat seolah-olah merusak rencana Allah. Tetapi kejahatan itu dapat diputar balikan. Dan kita melihat Allah sebagai sosok seniman yang sangat handal, yang maha kuasa, yang memutar balikan kejahatan itu menjadi sebuah yang indah di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa mengatakan demikian, seperti Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terkadang manusia selalu memandang kebaikan menurut pengertiannya sendiri. Apa yang dipandang baik bagi manusia belum tentu dipandang baik bagi Allah. Tetapi apa yang Allah kerjakan bagi kita, itu semuanya baik. Sekalipun terkadang Allah memakai sarana penderitaan agar kita semakin berhikmat, yaitu apa? Untuk semakin mengenal dan mengasihi Allah dan memandang hanya Allah yang menjadi satu-satunya tujuan fokus kita di dalam menjalani kehidupan ini. Maka benarlah seperti kata Paulus di 1 Korintus pertama ayat yang ke-18 berkata demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Tetapi bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Ketika Yusuf di perjanjian lama mengatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Maka itu adalah cerminan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru. Salib itu adalah sebuah kejahatan moral, kejahatan manusia. Tetapi Tuhan memakai jalan salib itu agar semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh keselamatan, tidak memperoleh kebinasaan. Orang-orang antikristus mungkin melihat salib itu adalah sebagai sebuah kebodohan. Tetapi umat pilihan Allah yang dianugerahkan hikmat dan pengertian oleh Allah Roh Kudus akan melihat salib itu adalah sebagai sebuah kekuatan. Kenapa? Karena kehadiran dosa memang di dalam dunia ini memang adalah seperti seolah ancaman, tapi itu semua dapat diputar balikan oleh kekuatan Allah melalui jalan salib. Dan ketika kita melihat salib Kristus, maka orang yang memiliki hikmat dari Tuhan dapat berkata, kejahatan itu bukanlah akhir. Itu bukanlah endingnya. Tetapi kejahatan itu bisa diubah oleh Tuhan menjadi sebuah kebaikan. Maka hikmat hanya akan didapatkan oleh seseorang apabila ia sungguh-sungguh tunduk di bawah pimpinan Allah. Amsal 1 ayat yang ke-7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan juga didikan. Pada terjemahan yang lain, takut akan Tuhan ini bisa diartikan sebagai hormat dan juga tunduk kepada Tuhan. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah tunduk kepada setiap pimpinan Allah di dalam kehidupannya. Ketika mereka yang mengasihi Allah bersedia tunduk atas setiap tuntunan tangan Tuhan, maka mereka akan diberikan hati yang lembut yang mau diubahkan oleh Tuhan. Sehingga mereka memperoleh pengertian bahwa memang semua itu hanya diatur oleh Tuhan. Kehidupanku, semua dunia ini diatur oleh Tuhan. Tetapi semuanya itu bukanlah hal yang buruk. Semuanya itu adalah hal yang baik. Sehingga aku semakin mengenal, semakin mengasihi Tuhan yang aku cintai. Hidup yang dijalani bukan berdasarkan pengertian diri kita sendiri, tetapi berdasarkan tuntunan tangan Allah. Itu adalah hikmat yang harus kita pegang teguh. Banyak orang Kristen ketika masa-masa sulit, misalnya kesulitan finansial, mereka berdoa kepada Tuhan agar melepaskan mereka daripada kemiskinan. Tetapi setelah menjadi kaya dan memiliki harta benda, hartanya itu kemudian menjadi berhalanya, membuatnya itu condong menjauh daripada Tuhan. Nah saudara, ini bukan saya yang ngomong saudara. Ini yang ngomong adalah pengamsal, Amsal 30 ayat 8-9. Dikatakan demikian, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Apakah kita bisa berkata amin untuk hal seperti ini, saudara? Atau kita bisa minimal berdoalah kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, jangan kasih aku kaya, jangan kasih aku miskin. Berikanlah aku kecukupan. Bisa kita berdoa demikian? Tetapi saudara, bukan berarti saya mengatakan bahwa kita tidak boleh menjadi orang kaya. Atau semua orang kaya atau semua orang miskin yang terlalu kaya atau terlalu miskin pasti menjauh hatinya daripada Tuhan. Bukan. Tetapi kata pengamsal, orang yang terlalu kaya atau orang yang terlalu miskin, hatinya itu condong menjauh daripada Tuhan. Maka dari itu kita perlu sekali belajar dari Tuhan, dari firman-Nya setiap hari. Kita harus sungguh-sungguh hidup fokus kepada Tuhan. Demikianlah kita memperoleh hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Saudara, baru-baru ini kita kedatangan seorang tamu asing dari negara asing yang tentu saja tidak asing lagi, namanya kita kenal, yaitu Paus Fransiskus. Sekalipun memang harus kita akui bahwa ada perbedaan cara pandang dengan umat Kristen Protestan, tetapi beliau adalah salah satu tokoh yang dihormati oleh dunia ini. Dan dari hasil penelusuran saya, Paus Fransiskus itu kekayaannya itu mencapai 16 juta dolar. Ya, bukan 16 juta rupiah, tapi 16 juta dolar atau setara dengan 248 miliar rupiah. Dan hal yang baik yang dilihat, yang dipancarkan dari Paus Fransiskus itu adalah kesederhanaannya, saudara. Menariknya adalah Paus Fransiskus itu datang berpergian gitu ya, yang terutama waktu ke Indonesia dan dia meninggalkan Indonesia, dia memakai
pesawat komersil, bukan pesawat pribadi. Biasanya kalau orang yang sudah punya jabatan seperti Paus Fransiskus, dia akan menggunakan pesawat pribadi. Nah, tetapi yang menariknya lagi adalah Paus Fransiskus itu juga menggunakan jam tangan yang harganya itu hanya 200.000 rupiah saja. Bukan 200.000 dolar ya, 200.000 rupiah. Itu kalau didolarkan berapa itu kira-kira? Ya mungkin orang berkata, lah kalau kekayaannya 248 miliar, seharusnya nggak apa-apa pakai jam tangan yang jutaan, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta. Karena kekayaannya ada banyak segitu, kayak gitu ya. Nah, tetapi kita belajar satu hal seperti ini. Saya melihat bahwa Paus Fransiskus itu adalah orang yang berhikmat. Dia tahu apa artinya kesederhanaan, dia tahu apa artinya kelebihan, tetapi dia tidak mau menunjukkan hal itu, dan dia itu mau memuliakan Allah melalui kesederhanaan kehidupannya. Maka dari itu saudara, ketika kita itu kaya, janganlah hati kita itu menjauh daripada Tuhan. Harta itu bisa membuat kita menjadi berhala kita, membuat kita menjauh, condong hatinya jauh daripada Tuhan. Tapi kemiskinan pun juga yang menghimpit, dapat membuat kita itu melupakan siapa itu Tuhan. Ketika Tuhan menempatkan Yusuf di dalam situasi yang terjepit di sana, Tuhan mengubahkan hatinya agar Yusuf itu semakin rendah hati. Sehingga ketika Yusuf berada di puncak kejayaannya, dia ingat bahwa semua itu bukan berasal dari perjuangannya sendiri. Ingat sekali lagi, Yusuf sudah tidak mampu lagi untuk bermimpi di tempat yang kecil itu. Tetapi dia tahu, dia tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dia hanya memandang hanya kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan hari-harinya. Dia tahu bahwa Tuhan yang akan memberikan yang terbaik untuk kehidupannya. Itulah hikmat, saudara. Ketika kita berada di dalam kondisi terjepit, saudara, pertanyaannya adalah begini. Apakah kita ada mencari Tuhan? Ada bahkan mungkin ya, saya menduga, ada mungkin orang yang sekalipun berada dalam kondisi terjepit, bahkan tidak mau cari Tuhan. Ada mungkin yang bahkan dalam kondisi terjepit sekalipun, tidak mau datang ke gereja, tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab. Bahkan kalau diingatkan, ayo berdoa, baca Alkitab, mungkin orang itu bisa jadi marah, kayak gitu ya. Nah, karena itu kita mau sama-sama merendahkan hati kita. Kalau kita memang belum berada dalam kondisi terjepit dan kita tidak tahu kehidupan ke depan apakah akan mulus-mulus saja, apakah akan seperti ini saja, atau mungkin saat ini kita berada dalam kondisi terjepit, maka kita mau sama-sama datang untuk mencari Tuhan. Itulah hikmat, saudara. Dan di akhir khotbah ini saya mau menceritakan dialog saya dengan istri saya. Saya itu suka diskusi dengan istri saya demikian, saudara. Jadi pernah saya diskusi tentang naik pesawat ya. Pernah nggak kita naik pesawat, tanya dulu ke pilotnya, Pak, kira-kira Bapak waktu mengendarai pesawat ini, Bapak IPK-nya dapat berapa selama waktu kuliah? Ada kena pertanyaan begitu? Nilai kuliahnya berapa? Kita lihat dulu. Ini cocok nggak ya menjadi pilot saya ya? Supaya dia itu bisa menerbangkan dengan tepat. Ada kita lihat gitu? Enggak ya, kita nggak ada lihat kayak gitu ya. Atau kita tanya dulu nih, Pak, Bapak masuk ke maskapai ini hasil jalur orang dalam atau karena jalur prestasi Bapak pribadi? Ada kita nanya gitu ke pilotnya? Nggak ada ya, kita nggak ada nanya begitu ya. Bahkan ada salah satu berita di Indonesia, di satu maskapai yang saya tidak sebutkan juga namanya, ada yang ketahuan sampai pilotnya itu mabuk katanya. Saya nggak tahu tuh, bisa sampai tujuan dengan selamat itu ya karena anugerah Tuhan juga kayak gitu ya. Nah, tetapi kita tidak bertanya hal-hal demikian kalau kita naik pesawat. Kita menjalani kehidupan ini, yang mengendarai, menjadi pilot di dalam pesawat kehidupan ini, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan beruntung sekali kalau kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita fokus hanya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan lebih lagi. Mungkin bukan secara materi, mungkin berkatnya itu datang dari keharmonisan keluarga. Mungkin berkatnya itu datang dari kesehatan kita. Kita tidak ada yang tahu. Tetapi yang kita tahu bahwa kalau kita fokus hanya melihat Allah Kristus di dalam kehidupan ini, tidak mau lihat kepada yang lain, maka disitulah Allah sebenarnya akan memberkati kita.
Saya tahu memang akhir-akhir ini sebagian orang mengalami pergumulan yang sangat berat. Ada yang bergumul di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya, memiliki tekanan yang sangat berat sekali. Ada juga yang mengalami pergumulan di dalam keluarganya, konflik berkepanjangan. Ada mungkin juga yang di dalam keluarganya, anggota keluarganya sakit, tidak sembuh-sembuh, atau dirinya sendiri yang sakit tidak sembuh-sembuh. Dan pada saat mendengarkan khotbah ini memang tidak dimaksudkan sebagai kunci jawaban atas setiap pergumulan kehidupan kita. Karena pengkhotbahnya sendiri pun adalah manusia biasa. Jawaban hanya datang dari Tuhan saja. Tetapi melalui khotbah ini kita belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan karena Tuhan tahu yang terbaik. Maka disitulah hikmat itu baru didapat. Sekalipun di dalam kondisi terjepit, kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat kembali mengenai apa yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah terkadang penderitaan itu tidak selamanya tidak baik. Kadang penderitaan itu bisa saja menjadi sarana Tuhan untuk mempersiapkan kita memasuki musim hidup kita selanjutnya. Dan yang kedua, kita itu tidak tergesa-gesa menyimpulkan bahwa rencana Allah itu tidak baik. Karena kita belum melihat endingnya, saudara. Kita belum melihat apa yang ingin Tuhan katakan, atau apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui setiap kejadian atau penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita mau belajar semakin rendah hati, mengasihi dan mempercayai pimpinan Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, kita belajar untuk tidak tinggi hati ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat sekalipun di dalam kondisi yang terjepit.